Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Rizky Amelia, nomor absen 2 dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa adalah segala perbuatan, upaya, ataupun langkah-langkah yang diambil guna mencegah ataupun menghadapi perpecahan maupun hilangnya persatuan bangsa yang dapat mengakibatkan perpecahan. Sejarah pergolakan di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965 dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kategori berkaitan dengan ideologi, yang kedua adalah berkaitan dengan kepentingan, yang ketiga adalah berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama adalah konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Terdapat pemberontakan PKI Madiun. Puncak terjadinya PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Mussolini. Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Musso juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengancam pemerintah. Pernyataan Musso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet yang komunis. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti-komunis terjadi. Tetapi, pasukan pemerintah yang dipelopori Divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontakan. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia diakhiri hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Yang selanjutnya adalah pemberontakan DITII. Puncak terjadinya pada tanggal 7 Agustus 1949 dipimpin oleh Kartosoewirjo. Latar belakang peristiwa ini adalah ketidakpuasan Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang ingin berkuasa lagi. Perundingan Leuven pada tanggal 7 Januari 1948 antara pihak Indonesia dan Belanda menimbulkan masalah baru. Kubu Kartosoewirjo menganggap pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian Belanda bukan arti kemerdekaan sebenarnya. Bahkan kebijakan tersebut membawa Kartosoewirjo mengklaim Jawa Barat bukan bagian Indonesia lagi. Upaya pendirian NII di Jawa Barat tercium oleh pemerintah Indonesia. Kartosoewirjo dan kawan-kawan rupanya tidak mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan kedaulatan Indonesia setelah perundingan Rome-Ryan dan konferensi meja bunder. Lantaran tidak tahu perkembangan yang terjadi, ketidakpuasan Kartosoewirjo akhirnya mencapai puncak. Proklamasi hadirnya NII sebagai negara dikumandangkan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 7 Agustus 1949. NII ternyata bukan hanya berperang melawan TNI, namun juga bertindak semena-mena hingga mulai timbul perasaan curiga antara ulama, pemerintah, dan masyarakat, akhirnya menimbulkan peristiwa fitnah. Berdasarkan keputusan Pengadilan Mahkamah Darurat Perang tanggal 16 Agustus 1962, Kartosoewirjo dijatuhi hukuman mati karena telah memberontak terhadap pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 5 September 1962, Kartosoewirjo dibawa ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu dekat Teluk Jakarta. Ia dieksekusi setelah sehari sebelumnya dikabulkan permintaan terakhirnya untuk bertemu keluarga. Yang selanjutnya adalah G30 SPKI. Puncak terjadinya pada tanggal 30 September 1965 dipimpin oleh Aidit. Latar belakang, secara umum G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme.
yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan pencuatan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Yang nomor 2 adalah konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Terdapat pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dipimpin oleh mantan Kapten KNIL Raymond Westerling. Latar belakangnya adalah APRA adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda atau KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat, yang saat itu masih terbentuk negara bagian Pasundan. Basis sejarah Indonesia 23 pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRIS bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Kepala APRIS Kolonel TB Simantupak. Namun, semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda. Yang selanjutnya adalah pemberontakan Andi Ayis pada tanggal 5-15 April 1950, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pimpinannya adalah Andi Ayis. Kronologi atau latar belakangnya, Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 saat itu masih terbentuk federasi atau negara bagian. Salah satunya yaitu NIT yang terbentuk pada Desember 1946 di mana wilayahnya terdiri dari Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan Sulawesi. Namun, setelah konferensi meja bundar atau KMP pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Indonesia menyatakan diri sebagai negara RIS yang terbagi menjadi 16 federasi. Hal ini dilakukan supaya diakui kedaulatannya oleh Belanda. Ternyata perjanjian dalam KMP merupakan akal-akalan Belanda untuk memecah belah Indonesia dan tepat mempertahankan jajahannya saat itu. Keputusan KMP tidak bertahan lama dan golongan unitaris mengajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sehingga wilayah-wilayah termasuk NIT melebur di dalamnya. Yang selanjutnya adalah pemberontakan RMS, terjadi pada tanggal 15 April 1950 dipimpin oleh Sumokil. Latar belakang pemberontakan RMS adalah adanya konflik di antara dua kekuatan di negara Indonesia Timur. Kemudian, pemberontakan RMS ini juga mendapatkan dukungan oleh pemerintah kolonial Belanda karena gagalnya dalam mengembalikan kekuasaan imperialis kolonialnya di Indonesia yang telah merdeka. Selain itu, visi dari RMS ini untuk dapat memisahkan diri dari negara Indonesia Timur dan membentuk negara sendiri. Pada akhirnya, pemberontakan RMS ini tidak mampu untuk meluaskan pengaruhnya secara masif di Provinsi Maluku.
Di lain sisi, pemberontakan RMS ini menjadi beban psikolog bagi pemerintah Belanda karena mereka pada akhirnya harus menerima bekas-bekas KNIL untuk dibawa ke negeri Belanda dan menetap di sana. Pada tahun 1962, Sumokil juga ditangkap oleh pemerintah Indonesia sebagai pendana gagalnya pemberontakan RMS. Yang ketiga adalah konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Terdiri dari pemberontakan PRRI atau Permesta. Pada tahun Desember 1956 hingga Februari 1957 dipimpin oleh Ahmad Hussein. Kronologinya, pemberontakan ini dilatar belakangi oleh pertentangan pemerintahan pusat dan sejumlah daerah berpangkal pada persoalan alokasi dana, pembangunan yang tidak merata, dan tuntutan otonomi daerah. Situasi sudah memanas sejak terjadi pengurangan divisi pada brigade di Angkatan Darat yang menyisakan resimen infanteri 4 TTI-BP. Para perwira dan tokoh militer di daerah kecewa dan merasa terhina akan hal tersebut. Setelah berjuang mempertaruhkan jiwa raga untuk bela negara, ketidakpuasan tersebut terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Sulawesi, serta diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah kala itu. Hal ini menjadi pemicu kemunculan Dewan Perjuangan Daerah pada Desember 1956 hingga Februari 1957. Yang selanjutnya adalah persoalan negara federal atau BFO. Latar belakangnya, berdirinya BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal ini didasari oleh adanya pembentukan negara federasi di Indonesia. Pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook merencanakan membentuk negara federasi di Indonesia yang mengharuskan dirinya mengubah ketatanegaraan di Indonesia. Namun rencana untuk mengubah ketatanegaraan ini mengalami kendala karena di Indonesia telah berdiri Republik Indonesia. Van Mook kemudian mengawali rencana pembentukan negara federal melalui sebuah konferensi yang digunakan untuk menyebarluaskan federalisme di Indonesia. Tetapi rencana Van Mook kembali gagal karena hal tersebut bertentangan dengan keinginan Belanda yang juga ingin RI masuk dalam persemakmuran di bawah Belanda. Van Mook menggelar konferensi di Malino pada tanggal 15 Juli sampai 25 Juli 1946 dan menghasilkan keputusan bahwa peserta konferensi menyetujui pengubahan ketatanegaraan di Indonesia menjadi federasi. Setelah konferensi Malino, Van Mook juga mengadakan konferensi Pangkal Pinang dan Denpasar. Konferensi tersebut menjadi pemicu awal pembentukan negara federal di Indonesia, yaitu negara Indonesia Timur sebagai negara bagian yang pertama berdiri. Yang selanjutnya adalah para tokoh Persatuan Indonesia. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.